nggak ngomong apa-apa, Wak. Ana nggak jawab apa-apa, dia diam aja gitu kan. Nah, udah tuh, singkat cerita, sebelum lulus sekolah dan memang harus pindahan dari kosan itu, Wak, Ana nih pengen main bareng lagi sama temannya si Rani. Masih ingat kalian kan, Rani yang memang nyaranin dia buat jadi dengerin Stray Kids. Nah, Ana pengen nih jalan-jalan sama si Rani dalam rangka acara kayak perpisahan gitulah, farewell. Dan kebetulan waktu mereka ini mau main, pas kali azan berkumandang. Nah, waktu itu si Rani ini mampir dulu buat si Rani ini mampir dulu ke masjid buat sholat. Rani bilang, An, nanti kau jemput aku di masjid aja ya. Aku mau sholat dulu, katanya gitu. Oh, oke, siap. Aku juga masih mau sholat kok di kos. Nanti aku jemput kau di masjid ya, Rin. Katanya, oke. Katanya, kabarin kalau kau udah OTW. Kata siapa ini, kata Rina kan. Dah lah tuh, selesai sholat, Ana pun langsung lah bergegas ke masjid buat ngejemput si Rani. Nah, pas sudah nyampe di masjid itu, Ana secara kebetulan ketemu sama seorang ustadz. Nah, waktu itu entah kenapa, waktu Pak Ustadz ini ngelihat si Ana, tiba-tiba aja Pak Ustadz ini ngomong, Dok, maaf ya, aura kamu kok gelap kali. Kamu gak kenapa-napa, Dok, kata Ustadz. Kan tuh ya kaget si Ana dengar ucapan Ustadz tuh kan. Maaf Pak Ustadz, maksudnya gimana ya? Aura apa? Aura saya gelap. Iya, Dok. Biasanya aura gelap seperti kamu ini karena pengaruh jin. Kamu ada sesuatu yang berkaitan sama hal-hal itu kah? Kata Ustadz. Mendengar pertanyaannya Pak Ustadz, Ana pun seketika langsung ingat sama siapa? Lukan lah. Apa jangan-jangan maksud Pak Ustadz ini Lukan ya? Gimana nih? Apa aku cerita aja sama Pak Ustadz soal Lukan nih? Cerita aja lah. Takut pula aku kenapa-napa. Gelap aura aku, kata dia kan. Akhirnya betul Wak. Di situ Ana pun langsung memutuskan buat menceritakan semuanya sama Pak Ustadz. Soal dia bisa ngeliat makhluk tak kasat mata itu. Pertemuannya dia sama si Lukan. Bahkan tentang perasaan cinta dan kasih antara mereka. Diceritain juga sama Pak Ustadz, Wak. Pak Ustadz jadi sebenarnya gini. Wah, diceritain dari A sampai Z. Nah, setelah mendengar penjelasannya Ana, Pak Ustadz langsung bilang, Dok, sepertinya jin yang sedang kamu ceritakan itu gak mau kalau kamu punya hubungan dengan siapa-siapa. Dia cuma pengen kamu ya sama dia. Coba kamu ingat-ingat lagi, pernah gak kamu dekat sama orang lain selain dia? Ya Allah, Pak Ustadz. Iya loh, saya gak pernah dekat sama laki-laki lain. Jangankan dekat, saya suka sama laki-laki pun gak ada, Pak. Dan selama ini juga gak ada yang mencoba ngedekatin saya, Pak. Baru teringat siapa ini si Ana. Itulah kenapa itu pengaruh dari dia, Dok. Ini gak baik. Gak boleh kamu menjalani hubungan sama jin ini terus. Di situ pun Ana sempat terdiam, Wak. Dia sadar kalau memang hubungan aku sama Lukan itu ya terlarang lah, Nat. Aku tahu bahwa cepat atau lambat kedekatan aku ini memang harus disudahi. Kalaupun memang dilanjutkan, tetap gak akan bisa bersatu. Dunia kami berbeda. Ya tapi gimana, Nat? Dia namanya juga udah terlanjur cinta. Aku sama dia pasti berat kali lah kan rasanya. Gak semudah itu untuk bisa melepaskan, Nat, kata. Nah, di tengah pergolakan hatinya itu Ana pun mencoba untuk apa, Wak? Ikhlas akhirnya. Meskipun pedih kali di hati aku, Wak. Dan dia pun ngomong lah sama Pak Ustadz, baiklah Pak, gimana cara